Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali pada mata kuliah Filsafat Timur. Kita akan membahas hari ini Filsafat Hindu melalui laporan baca kelompok. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi ini? Sehat-sehat semua? Tuhan sehat. Tuhan sehat, Pak. Sehat, Pak. Semoga semua sehat ya. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya Martina. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Hari ini kita akan masuk pada filsafat Hindu ya. Dan temuan kita yang berapa dan minggu depan kita akan masuk pada masa-masa yang tengah. Siapkanlah materi yang telah kita pelajari selama setengah. Dipelajari dengan baik. Nanti pada saat ujian kita akan memakai waktu selama masa kuliah ini. Jadi nanti kita ujian jam 8 dan akan berakhir pada pukul 9.40. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar informasi bahwa teman kita, Gideon Tua Aritonang, sedang dirawat di rumah sakit. Karena sakit, katanya hepatitis A. Itu mohon didoakan ya, didukung dalam doa sehingga Gideon Tua Aritonang bisa mengalami pemulihan. Itu informasi yang saya dengar. Jadi hati-hati menjaga kesehatan ya. Lagi kalian mahasiswa terlambat makan atau sering makan Indomie, itu membuat banyak penyakit. Jadi kalau sering makan terlambat, kemudian tidak mau minum, kurang istirahat, tidur misalnya jam 1, jam 2, itu akan membuat saudara sakit. Jadi kalau kalian mau bekerja, mengerjakan paper, janganlah sampai larut malam. Tapi usahakanlah hidup sehat. Untuk apa nanti kau sarjana teologi, tapi kamu sakit-sakitan. Kalau pendeta itu sakit-sakitan, tidak ada orang yang senang. Paling hari pertama datang melihat ke rumah sakit, lalu hari kedua, ketiga, tak ada lagi yang datang. Gitu. Jadi hati-hati, jagalah kesehatan kalian ya. Oke, silakan buka kamera masing-masing. Silakan buka kamera masing-masing. Ada tadi yang katanya tidak bisa buka kamera ya. Ada yang sedang di jalan karena menuju vaksin 1 katanya. Ini Indriani Sinaga. Oke. Siapa yang belum buka kamera? Grace Simbolon.
Udah Pak, itu 2 akun. Oke. Ya. Kemudian impian tadi sedang di jalan ya. Oke. Richard Sidewang. Oke. Kita masih 25 orang. Kita 29 orang, seharusnya di Zoom ini ada 30 orang. Berarti ada 4 orang lagi yang belum bergabung dengan kita. Pak, Dua orang sakit, Pak. Siapa yang sakit? Selain Gideon. Georgie sama Serina, Pak. Katanya akan habis vaksin, jadi sakit. Habis vaksin, Pak. Ya, kalau tidak ada pemberitahuan kan berarti tetap tidak ada, berarti di alfa. Gitu ya. Tidak ada pemberitahuan berarti dia alfa ya. Oke, saya akan bacakan siapa yang sudah bergabung dengan kita, yaitu Richard, Agnes, Grace, Agrinda, Daniel, Elsa, Elson, Emma, Gloria, Grace, Hujulung, Indriani, Johannes, Juan, Lydia, Mikael, Natalia, Obed, Palma, Reja, Roynaldi, Ruth, Samuel, Susanta, Trivandi, dan yang sakit 1 orang yaitu Gideon. Dan 2 orang lagi tadi tidak ada pemberitahuan ya. Oke, baik. Waktu kita sudah mendekati 10 menit. Dan hari ini seharusnya ada 6 orang yang akan mempresentasikan hasil bacaannya. Tapi karena saudara Gideon tua mengalami sakit, maka hari ini kita akan mendengarkan laporan baca dari 5 orang. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, silakan Komti memimpin atau memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Untuk memulai perkuliahan kita, kami minta kepada Ruth Agnes untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga buat penyertaan-Mu yang dapat kami rasakan hingga saat ini. Bapak, terima kasih juga buat kesempatan yang masih Engkau berikan sehingga kami dapat melaksanakan pertemuan pagi hari ini. Bapak, perkuliahan ini berikan kami hikmah dan kebijaksanaan agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini. Buat dosen kami Bapak, berikan mereka kesabaran yang mengajari kami. Kami juga berdoa Bapak buat teman kami yang tenang yang sedang sakit. Berkati makanan dan minum obat-obat yang dia makan dan minum Bapak. Pulihkan dia Bapak agar dapat kembali bersama kami Bapak. Hanya doa anak-Mu terpuji dan mulialah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Ruth Nas atas doanya. Sekarang kita akan masuk pada mendengar laporan dari kelima teman kita. Kita mulai dari saudara Gloria Simamora. Ya, waktunya hanya 5 menit. Gloria Simamora, waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan Gloria. Baik, terima kasih Pak Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan tentang laporan bacaan saya dari buku berjudul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa yang dituliskan Karik Hema Malini yang terbit dari Paramita Surabaya dari halaman 9 sampai 85. Menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa, filsafat ketuhanan Tao dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang tentang aturan dan jalan menuju kebajikan, dengan konsep keyakinannya yaitu dari isi kembali isi dan dari kosong kembali kosong yang disebut dengan Wu. Pada intinya mengajarkan hakikat kekuatan hidup yang mendasar melalui penerimaan tanpa pamrih dengan memberi tanpa ingin meninggalkan bekas dan tidak mengharapkan balasan, tidak mementingkan diri sendiri serta berserah diri. Dalam pengaplikasiannya, sesuai dengan pragmatisme masyarakat etnis Tionghoa, Tuhan yang imanen lah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan ataupun permohonan.
Tuhan yang transenden hanyalah bersifat kebaktian murni dan tanpa pengharapan imbalan, sehingga terkesan masyarakat ini lebih mengutamakan hal rohani. Filsafat ketuhanan Tao sangat mirip dan memiliki keterkaitan yang erat dengan filsafat ketuhanan dalam Hindu, dalam konsep ketuhanan dan kosmologinya. Dan dalam pengaplikasiannya juga terlihat jelas dalam doa-doa yang tetap menggunakan bahasa asli mereka tanpa menggunakan doa seperti Trisandia ataupun Kemanin sembah. Ini membuktikan bahwa secara praktis konsep Sudi Wadani pada masyarakat Tionghoa, Cikung Bio ke dalam keluarga besar Hindu melalui proses Sudi Wadani tidak berarti mereka dapat melebur dengan mudah. Pemaknaan teologi. Pemaknaan teologi filsafat ketuhanan, aplikasi teori. Yang pertama, teologi. B.F. Drewes dan Julianos menyatakan bahwa istilah teologi berasal dari akar kata dua istilah bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos berarti Allah atau ilah, dan logos berarti perkataan, firman atau wacana. Jadi makna istilah teologi adalah wacana atau ilmiah mengenai Allah atau ilah-ilah. Dijelaskan juga dalam pembahasan ini bahwa yang dimaksud dengan teologi adalah ilmu yang berhubungan dengan Tuhan. Teologi atau Brahma Widya adalah ilmu tentang Tuhan yang di dalam Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu bahwa ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dinamakan Brahma Widya. Kata Brahma dalam hubungan pengertian tersebut adalah Tuhan yang merupakan gelar yang diberikan kepada Tuhan sebagai pencipta. Widya artinya ilmu atau dalam istilah lain penyebutannya adalah tatwa jana. Tatwa berarti hakikat tentang tat atau itu yaitu Tuhan dalam bentuk nirguna Brahman. Sedangkan janai artinya ilmu pengetahuan. Yang kedua, filsafat ketuhanan. Dalam filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai beraneka macam. Yang pertama, animisme. Yang kedua, dinamisme. Yang ketiga, totemisme. Yang keempat, politeisme. Yang kelima, natural politeisme. Yang keenam, henoteisme atau katenoisme. Yang ketujuh, panteisme. Yang kedelapan, monoteisme. Yang kesembilan, monisme. Apabila ditelusuri berdasarkan historinya, seperti yang telah disinggung sedikit di latar belakang, umat Hindu etnis Tionghoa beserta tradisi leluhurnya berasal dari turunannya ajaran suci Hindu. Yang ketiga, aplikasi teori. Beberapa teori-teori sosial budaya dan keagamaan melakukan suatu kajian dan penelitian terhadap tinjauan filsafat ketuhanan pada masyarakat Tionghoa, yaitu teori interaksionisme simbolik, yang kedua teori religi, yang ketiga teori kekuasaan simbolik. Kemudian filsafat ketuhanan, masyarakat etnis Tionghoa Cikung Bio. Yang pertama, dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Negara Cina merupakan negara yang memiliki peradaban yang paling tua dan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dan bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan sebagaimana juga yang terdapat dalam kebudayaan India. Pandangan dan cara hidup mereka tidak dapat dipisahkan dari apa yang mereka yakini sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Kekuatan tertinggi yang dimaksud mereka adalah tentunya yang absolut sebagai pencipta alam semesta yang disebut sebagai Tuhan, meskipun masyarakat Tionghoa ini menyebutnya dengan sebutan Tao. TJ dalam disertasinya menyebutkan bahwa dalam praktik keagamaan Tionghoa, tampak Tuhan memiliki banyak aspek. Yang pertama, Tuhan totalitas yang disebut Tao sebagai Tuhan eksistensial. Yang kedua, Tuhan yang transenden yang disebut sebagai Tian atau Xiangte, sebagai Tuhan metafisis atau supranatural. Yang ketiga, Tuhan imanen yang disebut sebagai Tiante, sebagai Tuhan fisis atau natural. Yang keempat, Tuhan representatif yang disebut sebagai Tianchu atau Tuhan putra yakni Kaisar. Yang kelima, Tuhan moralitas yang disebut sebagai Tiantau, sebagai Tuhan sosial atau sosiologis. Yang keenam, Tuhan asentral atau familial yang disebut Tiankong atau Tuhan antropologis. Yang terakhir, Tuhan personal yang disebut Tiangling, Tiangliang atau Liang Sim atau hati nurani sebagai Tuhan psikologis. Bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan mereka adalah etika, bukannya agama. Menurut mereka adalah filsafat yang disertai sesuatu bangunan atas tertentu yang terdiri dari takayul-takayul, dogma-dogma, ketentuan-ketentuan upacara, serta lembaga-lembaga. Yang kedua, asal-usul filsafat Taoisme. Agama Tao atau yang lebih umum dikenal dengan Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Akar historisnya memang harus diakui bahwa di Tiongkok, Taoisme merupakan salah satu dari apa yang dinamakan tiga ajaran, bersama-sama dengan Buddhisme dan Konfusianisme. Apabila menurut berdasarkan sejarah kelahiran organisasi keagamannya, maka agama Tao dan Taoisme Waktunya sudah selesai ya.
Oke, kita lanjutkan kepada Grace Simbolon. Dimulai, Pak. Silakan. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil laporan bacaan saya dari buku yang ditulis oleh Kadek Hema Malini yang berjudul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa. Kita tahu di era global ditandai dengan masyarakat yang semakin majemuk, yang dikenal dengan masyarakat multikultur. Pada penyebaran agama Hindu, melalui jalur perdagangan, sehingga tidak hanya satu tempat sampai ke pelosok-pelosok juga agama Hindu tersebar. Misalnya seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan kemudian geologi atau Brahma Widya adalah ilmu tentang Tuhan yang di dalam Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu bahwa ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dinamakan Parama Widya. Kata-kata Brahma dalam hubungan pengertian tersebut adalah Tuhan, yang merupakan gelar yang diberikan kepada Tuhan sebagai pencipta. Sedangkan Widya artinya ilmu atau dalam istilah lain penyebutannya adalah Tatwajana. Oleh karena itu, kata Tatwajana artinya sama dengan ilmu, tentang hakikat. Ilmu itu tentang Tuhan, bagaimana istimewa Tuhan yang imanen, yang lebih banyak atau mendapat fokus pemujaan ataupun permohonan, dan begitu juga Tuhan yang transenden hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan. Agama Tao atau lebih umum dikenal dengan Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Dari datanya, maka agama Tao termasuk agama yang tertua di dunia ini. Umumnya diakui sejak 700 tahun yang silam, dan juga merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar orang Tionghoa. Bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata di balik kekuatan ajaran Tao ini mengandung unsur-unsur keharmonisan dan keselarasan penggunaan simbol bagi masyarakat Tionghoa, yang sangat berperan penting untuk ritual dan prosesi upacaranya. Begitu juga untuk sebagai penghubung antara yang nyata dengan yang tidak nyata, atau antara manusia di dunia dengan roh leluhur. Pada awalnya, Chi Kung Bio merupakan tempat persembahyangan keluarga dengan ciri khas Tionghoa, yang mana tempat-tempat pemujaan biasanya mereka sebut dengan altar. Pemujaan Bio ini memuja Dewa Chi Kung sebagai dewa tertinggi, maka Bio ini pun diberi nama Chi Kung Bio. Persembahyangan Hindu etnis Tionghoa ini tidak setiap hari dilakukan, melainkan hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Persembahyangan mereka lakukan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 menurut kalender Cina, dalam bahasa mereka disebut Chiet Chap Go. Ini adalah beberapa hari yang suci di dalam keagamaan mereka. Yang dirayakan yang pertama ialah Imlek, Cap Gomeh atau 15 hari setelah Imlek, Cengbeng persembahan kepada leluhur atau sejenis Pitra Puja yang dilakukan setahun sekali. Biasanya setiap Januari sampai Februari. Yang keempat ada Cheng Mei, persembahyangan leluhur. Yang kelima Juho, upacara pembakaran mayat. Yang keenam Kyongchu, identik dengan makan kue keranjang dan kue bulan. Yang ketujuh adalah makan kue bacang pada tanggal 5 atau bulan kalender Cina. Ini adakan pandangan filsafat Hindu terhadap filsafat ketuhanan masyarakat Tionghoa Chi Kung Bio di dalam konsep ketuhanan. Tuhan dalam agama Tionghoa bersifat konkret atau dapat diverifikasi dan bersifat amat agung dan besar, yaitu langit dan bumi atau yang disebut dengan alam semesta. Dari sudut pandang agama Hindu, terdiri dari dua konsep permanen Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan dalam bentuk presidental, Tuhan dalam keadaan tanpa sifat ataupun kemampuan pikir. Yang kedua adalah Tuhan dalam bentuk imanen, yaitu Tuhan yang dikenal atau diketahui dalam keadaan sifat-sifat yang ada. Begitu juga di konsep dewa-dewi. Yang pertama ada Dewi Bumi. Menurut orang Tionghoa, bumi ataupun tanah yang mereka sebut sebagai dewa-dewi yang diusulkan sebagai laki-laki, sedangkan Hindu sendiri, Dewa Bumi diusulkan seperti wanita yang sangat ramah dan merupakan dambaan setiap orang. Yang kedua adalah dewa pencatat. Masyarakat Tionghoa memiliki dewa yang berfungsi sebagai mencatat segala kelakuan manusia semasa hidupnya. Kalau ditelusuri, dewa ini adalah dewa yang berwenang menjemput dan mengantar atma ke arah neraka ataupun surga. Yang ketiga adalah Dewi Kesejahteraan Masyarakat Chi Kung Bio, diwujudkan sebagai Dewi Kuan Yin.
merupakan dewi kemakmuran yang memiliki sifat belas kasih, penyayang, dan pengasih. Dalam Hindu, kesejahteraan merupakan sakti dari Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemelihara dunia. Yang keempat, ada Dewa Penjaga atau Dewa Pintu. Ini sebagai penjaga pelindung tempat suci. Dalam Hindu sendiri memiliki Dewa Penjaga yang lebih dikenal dengan sebutan Pengapit Lawang, yang artinya penjaga pintu masuk. Yang kelima, ada Dewa Eyang Kramat Jati atau Dewa Pemilik Lahan. Fungsi dewa ini sebagai pengawas wilayah Bio dan sekitarnya. Dalam Hindu, dewa pengawas yang menjaga lingkungan sekitar pura dan wilayah di luar pura juga. Yang keenam, ada Dewa Keselamatan. Dewa ini dipuja oleh masyarakat tersebut untuk mendapat keselamatan dan dapat melalui segala rintangan dalam kehidupan. Di dalam Hindu, Ganesha adalah dewa yang dipuja sebagai dewa penguasa rintangan dengan sebutan Vignaraja. Yang ketujuh adalah Yang Semar, artinya adalah dewa penjaga rohani manusia. Yang ke-8 ada Dewa Trimurti, masyarakat mengenal Dewa. Habis waktunya Grace ya. Ya, Pak. Selanjutnya Ujulum Tondang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan laporan bacaan saya yang berjudul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa. Pertama, pemikiran filsafat Hindu dalam etnis Tionghoa. Umat Hindu mengajarkan umatnya agar menghargai dan dengan terbuka menerima keberagaman yang terdapat di bumi, seperti yang tertulis dalam kitab mereka pada Atharva Veda 12.145. Pada Hindu etnis Tionghoa menggunakan ritual terhadap para dewa, orang tua, dan leluhur. Ajaran agama Hindu dalam pemujaan Tuhan dengan apapun menuju padanya semua diterima dengan sama. Teologi Hindu adalah Brahma Widya, yaitu tentang Tuhan, dan Tattva Juana, yaitu mengkaji tentang keberadaan Tuhan. Filsafat ketuhanan pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dijumpai pada animisme, diyakini oleh roh, didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda. Dinamisme meyakini Tuhan kekuatan alam yang tertinggi. Totemisme meyakini binatang keramat yang dihormati. Politeisme meyakini ada banyak Tuhan. Natural politeisme meyakini Tuhan penguasa aspek alam, misalnya matahari, angin, dan lain-lain. Henoteisme atau katenoisme meyakini adanya dewa tertinggi. Panteisme meyakini segala sesuatu berasal dari Tuhan. Monoteisme meyakini Tuhan yang satu. Monoisme meyakini segalanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Mereka juga memahami simbol yang mengungkapkan perasaan menjadi simbol sosial yang hidup dan pengaruhnya menghidupkan. Misalnya Pratima yang dipuja untuk meningkatkan rasa bakti kepada Allah. Filsafat ketuhanan mereka dari pola agamanya tanpa keyakinan mereka adalah panenteisme, yakni kepercayaan yang menganggap Tuhan dan merasuki setiap bagian alam secara kekal berada di baliknya. Tuhan adalah segala pencipta sekaligus penggerak di balik alam semesta. Bagi etnis Tionghoa, Tuhan yang imanenlah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan atau permohonan. Tuhan yang terspenden hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa mengharapkan imbalan. Bagi mereka, dasar kejiwaan mereka etika, bukan agama. Agama menurut mereka adalah filsafat yang disertai bangunan atas tertentu yang terdiri dari takyul-takyul, dogma-dogma, ketentuan-ketentuan upacara, serta lembaga-lembaga. 2. Adaptasi ajaran Taoisme dalam etnis Tionghoa. Taoisme sebagai filsafat disebut Tao Chia, mazhab Tao, mengajarkan manusia mengikuti alam. Taoisme sebagai agama disebut Tao Chiao, mengajarkan manusia menentang alam. Agama Tao lebih mempengaruhi etnis Tionghoa dalam hal kosmologis, yakni bagaimana hubungan manusia dengan alam dan kesatuan semua keberadaan di alam raya ini, serta mengenai genesis dan hidup secara ilmiah. Tao menekankan transpendensi spiritual yang mengikuti hukum alam dan perilaku Wu Wei, dan mau diterima apa adanya dalam hidup ini. Ajaran Tao diwujudkan dalam fenomena alam dan hukum alam yang mendidik makhluk manusia tanpa bicara. Maka dari itu alam semesta adalah Tao dan Tao adalah alam semesta. Nilai filsafat menurut agama Tionghoa dalam buku Tao Te Ching yaitu T, kebajikan, moral, akhlak, virtue, pandangan hidup, dan pandangan sosial manusia. Bermasyarakat secara luas, sabar, dan merendah. Wu Wei, tidak ada, kosong, hampa. Artinya tidak melakukan apa-apa. Seperti matahari
angin, kekayaan alam, dan lain-lain. Jadi kosmologi agama atau bersifat daur atau siklis. Segala sesuatu di alam ini terbentuk dari paduan air, kayu, api, tanah, dan logam. Kelima ini saling melahirkan dan menghancurkan. Kosmologi tahu mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini harus dalam keadaan seimbang. Jika terganggu, akan ada bencana alam. Di dalam mendeskripsikan alam baik menurut Hindu ataupun Teisme memiliki keterbatasan konsep pada ruang dan waktu. Konsep ini dihubungkan dengan keadaan-keadaan kesadaran tertentu sebagai melampaui keadaan kesadaran. Terkait pula tentang perluasan pengalaman atas realita dan keadaan kesadaran yang tertinggi dan ditegaskan bahwa keadaan ini melibatkan pengalaman ruang dan waktu yang berbeda secara radikal. Jadi adaptasi ajaran Taoisme dalam etnis Tionghoa diyakini mereka lah sebagai ajaran leluhurnya. Filsafat Tao cara pandang mereka terhadap aturan dan jalan menuju kebajikan, bahwa filsafat ketuhanan dalam Tao erat kaitannya terhadap filsafat ketuhanan dalam Hindu, baik dari segi ketuhanan dan kosmologinya. Dengan hal itu, masyarakat Tionghoa tetap melekat dengan kuat dan menunjukkan suatu bentuk identitas baru, yaitu masyarakat Tionghoa Hindu. Terima kasih. Oke, waktunya pas 5 menit ya. Sekarang kita dengar Indri Ani Sari Sinaga. Baik, kepada Komti boleh share screen. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang masih memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil laporan bacaan saya. Isi dari buku. Menurut B.F. Greaves dan Julianus menyatakan bahwa istilah teologi berasal dari akar kata dua istilah bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos berarti Allah atau ilahi, dan logos berarti perkataan atau firman atau wacana. Jadi makna istilah teologi adalah wacana atau ilmiah mengenai Allah atau ilah-ilah. Teologi adalah ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang pertama kali memandang teologi sebagai suatu disiplin adalah Aristoteles, yang didefinisikan dengan filsafat pertama. Teori pengetahuan yang tertinggi, sebuah studi yang belakangan disebut dengan istilah metafisik. Teologi adalah suatu disiplin intelektual yang bertujuan untuk menguraikan isi terhadap keyakinan religius dan urutan yang sistematis. Yang pertama, filsafat ketuhanan. Dalam sejarah kepercayaan suatu agama, manusia yang terlahir di dunia sering disebut sebagai homo religius, di mana semua manusia mengakui akan adanya sesuatu yang melebihi dirinya dalam berbagai hal maupun dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Terkadang sesuatu yang melebihi dirinya dalam berbagai hal maupun dan berbagai aspek kehidupan di dunia. Terkadang sesuatu yang melebihi tersebut berada di luar jangkauan logika manusia. Keberagamaan pada hakikatnya merupakan penerimaan nilai-nilai bahkan institusi-institusi yang diyakini sebagai kebenaran mutlak, tetapi dalam kenyataan manusia tidak lahir dalam ruang yang hampa akan sesuatu melebihi dirinya dalam berbagai hal maupun dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan suatu pernyataan bahwa jika orang tua, leluhur, bahkan nenek moyang kita dahulu menganut sebuah kepercayaan yang datangnya dari daerah timur, maka generasi penerusnya secara otomatis akan menganut kepercayaan yang sama, yakni kepercayaan timur. Sangat sedikit manusia yang bisa memilih kepercayaan atau agama selain yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, kecuali ada suatu perasaan yang khususnya yang muncul dari dalam dirinya sehingga muncul kepercayaan di atas. Yang pertama itu ada filsafat pandangan tentang Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang kedua, teori interaksionisme. Sound ke atas, teori interaksionisme.
Oke, teori interaksisme simbolik, yaitu dasar pemikiran lain dari teori interaksisme simbolik menganggap bahwa manusia adalah makhluk pencipta, pengguna serta pembuat simbol. Semua yang dilakukan menggunakan simbol, dan dengan simbollah manusia dapat berinteraksi. Istilah interaksionisme simbolik menuju kepada sifat khas dan interaksi antara manusia. Menurut John Dewar dan Bloomer telah menyempurnakan pandangan interaksi simbol dengan membagi 3 prinsip arti simbol yang diberikan informan. Ketiga prinsip itu adalah yang pertama, dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya. Dalam memberikan tindakan atau fenomena, peneliti perlu sekali mengetahui proses atau konsekuensi dan tindakannya. Yang kedua, proses suatu tindakan seorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika. Yang ketiga itu suatu konsep tentang hal yang gaib atau misterium yang dianggap maha dahsyat atau tremendum dan maha keramat atau skeser oleh manusia. Sifat dari hal yang gaib serta keramat itu adalah maha abadi, maha dahsyat, maha baik, maha adil, maha bijaksana, dan terlihat tak terubah, tak terbatas, dan sebagainya. Pokok sulit dilukiskan dengan bahasa manusia maupun. Yang D, Émile Durkheim berfokus pada fungsi sosial agama-agama. Teori religi oleh Émile Durkheim dikatakan bahwa manusia mengembangkan religi ini karena suatu getaran jiwa, emosi keagamaan yang timbul dalam jiwa manusia juga timbul dalam sentimen kemasyarakatan. Selanjutnya, next Alson. Teori religi menggunakan 3 teori religi dalam melakukan pengkajian, tentunya terkait dengan Seven Theory of Religion sebagai berikut. Yang A, teori substantif yang berpengaruh telah diusulkan oleh Taylor dan Fraser, yaitu berfokus pada nilai penjelasan agama untuk penganutnya. Agama adalah kepercayaan pada makhluk spiritual, di mana ide-ide tentang spiritual itu bentuk yang tidak tetap yang berkecenderungan pada toteisme yang memiliki kekuatan suprema. Yang B, Rudolf Otto berfokus pada pentingnya pengalaman religi, yaitu lebih khususnya pengalaman yang menarik sekaligus menakutkan. Yang C, Émile Durkheim berfokus pada fungsi sosial agama. Agama teori religi oleh Émile Durkheim dikatakan bahwa manusia mengembangkan religi ini karena suatu getaran jiwa, emosi keagamaan yang timbul dalam jiwa manusia juga timbul dan dalam sentimen kemasyarakatan. Selanjutnya teori kekuasaan simbolik. Ini waktunya habis ya. Ya, Pak, Indri bisa izin matikan kamera, Pak, karena lagi menuju perjalanan, Pak, mau vaksin pertama, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Yang terakhir Johannes Jody Sihite. Silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan menjelaskan laporan buku bacaan saya yang berjudul Dinamika Hindu Etnis Tionghoa, penulisnya Kadek Hema Malini, halaman 976 halaman. Penekanan pengakuan dan penghargaan terhadap kesederajatan perbedaan kebudayaan nyaris hampir sangat sering yang didengar gaungnya. Di sisi lain, masyarakat yang multikultur memicu tumbuhnya pluralisme, baik yang terkait dengan keberagamaan, keragaman seni, budaya, dan tentunya agama. Pluralisme agama banyak menjelaskan tentang berbagai macam opini tentang berbagai jalan menuju Tuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya kesamaan baik dalam hal ritual maupun budaya, tentunya tidak ada lagi perbedaan dan diskriminasi terhadap mereka yang berbeda dalam pemahaman tentang keberadaan agama. Namun, ada hal unik terkait dengan pelaksanaan ritual persembahyangan masyarakat Cikung Bio. Masyarakat ini menyebut tempatnya sucinya dengan nama Bio. Karena Bio ini memuja Dewa Cikung sebagai dewa tertinggi, maka Bio ini pun diberi nama Cikung Bio. Dikarenakan menurut mereka sebenarnya dari leluhur mereka sudah memeluk agama Hindu. Namun tata cara Hindu yang mereka terapkan merupakan Hindu dengan budaya dan tradisi Tionghoa. Jet dalam disertasinya menyebutkan bahwa dalam praktik keagamaan Tionghoa, tampak Tuhan memiliki banyak aspek, yaitu Tuhan totalitas yang disebut Tao sebagai Tuhan eksistensial. Yang kedua, Tuhan yang transenden yang disebut sebagai Tian atau Shang Ce atau Shang Chi sebagai Tuhan metafisis atau supranatural.
Yang ketiga, Tuhan imanen yang disebut sebagai contoh sebagai Tuhan fisis atau natural. Yang keempat, Tuhan representatif yang disebut sebagai Tiancu atau Tuhan putra yakni kaisar sebagai Tuhan politisi. Selanjutnya, Tuhan moralitas yang disebut sebagai Tiantau sebagai Tuhan sosial atau sosiologis. Selanjutnya, Tuhan asentral atau familial yang disebut Tiankong sebagai Tuhan antropologis. Selanjutnya, Tuhan personal yang disebut Tianliang atau Liangxim hati nurani sebagai Tuhan psikologis. Dengan melihat dari berbagai aspek Tuhan tersebut dapat dilihat bahwa tampak jenjang aspek eksistensi manusia dalam ini yakni sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia atau alam, roh, atau adikotrati, dan totalitas. Sehingga dari pola keagamaannya tampak keyakinan mereka adalah panenteisme, yakni kepercayaan yang menganggap Tuhan ada dan merasuki setiap bagian alam, dan secara kekal berada di baliknya. Tuhan adalah pencipta sekaligus penggerak di balik alam semesta. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Di dalam filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai beraneka macam. Yang pertama, animisme, yaitu keyakinan akan adanya roh bahwa segala sesuatu di alam semesta ini didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda pula. Yang kedua, dinamisme, yaitu keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam. Kekuatan alam ini dapat berupa makhluk atau personal ataupun tanpa wujud, dan Tuhan juga disebut sebagai supernatural power atau kekuatan alam yang tertinggi. Yang ketiga, totemisme, yaitu keyakinan akan adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Binatang tersebut diyakini memiliki kesaktian, umumnya adalah binatang mitos, juga binatang tertentu dalam ini yang dianggap keramat. Yang keempat, politeisme, yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan, wujud Tuhan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan manusia. Yang kelima, natural politisme, yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan sebagai penguasa berbagai aspek alam, misalnya Tuhan, matahari, angin, bulan, dan sebagainya. Yang keenam, heteroisme atau kateisme, yaitu keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi yang pada suatu masa akan digantikan oleh dewa yang lain sebagai dewa tertinggi. Yang ketujuh, panteisme, keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari Tuhan dan Tuhan berada pada seluruh ciptaannya. Jadi setiap aspek alam ini digambarkan dikuasai oleh Tuhan. Yang ke-8, monoteisme, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, dan keyakinan ini dibedakan atas yang pertama, monoteisme transenden, yaitu keyakinan yang memandang Tuhan yang Maha Esa berada jauh di luar ciptaannya. Yang kedua, monoteisme imanen, yaitu keyakinan yang memandang bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kesembilan, monisme, keyakinan terhadap adanya keesaan Tuhan yang Maha Esa yang merupakan hakikat alam semesta. Bagi Ernest Tongha, Tuhan yang imanenlah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan ataupun permohonan. Tuhan yang transenden hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan. Namun, keyakinan akan Tuhan sangat dijunjung tinggi melebihi apapun, melebihi dewa-dewa, malaikat, dan lainnya. Masyarakat dalam cara pemujaan kepada Tuhan atau Tian yang memperkenankan umatnya yang untuk membelakangi altar yang berisi patung dewa-dewa. Jadi agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang mempersatukan suatu komunitas moral. Adapun bagi Durkheim, karakteristik agama yang penting adalah agama terkandung dalam 4 unsur, yaitu yang pertama, pengakuan bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai atau mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib itu. Yang ketiga, sikap emosional pada hati manusia terhadap kekuatan gaib itu seperti takut, hormat, cinta, penuh harap, pasrah, dan lain-lain. Yang keempat, tingkah laku tertentu yang dapat diamati seperti sembahyang, doa, puasa, suka menolong, tidak korupsi, dan lain-lain. Asal-usul filsafat Taoisme. Taoisme ini merupakan salah dari apa yang dinamakan 3 ajaran atau bersama-sama dengan Buddhisme dan Konfusianisme. Taoisme mengalami perubahan secara bertahap, secara perlahan-lahan, dan merupakan penyatuan yang terus-menerus antara berbagai macam aliran pemikiran kuno di Cina. Perpaduan dari berbagai macam aliran pemikiran inilah yang menjadi cikal bakal munculnya ajaran Taoisme di tengah-tengah masyarakat. Tionghoa yang memiliki kekayaan budaya melimpah di daerah yang bila tahu sudah ada sebelum adanya langit dan bumi. Adanya nilai filsafat yang dalam menurut masyarakat Tionghoa sebagai berikut. Yang pertama, T, yaitu memiliki arti kebajikan, moral, Udah habis ya? dan pandangan sosial manusia. Udah di sini hampir 7 menit. Oke.
Baik, terima kasih kepada kita semua, pada pembaca yang melaporkan bacaan hari ini dari buku Hamamalini, dan tentu apa yang mereka laporkan ini belumlah sempurna, karenanya kami beri kesempatan bagi saudara untuk memberi masukan apa yang belum mereka sampaikan, sehingga nanti tujuan perkuliahan kita menelusuri filsafat Hindu ya dari masyarakat Cikungbao di Jakarta bisa semakin memperkaya pemahaman kita tentang filsafat Taoisme dan filsafat Hindu itu sendiri. Silakan siapa yang hendak menambah atau memberi. Ronaldi, Pak. Oke, silakan Ronaldi. Saya ingin sedikit menambah dari paper Grace, Glow, dan Johannes itu. Di sini tidak ada menjelaskan tentang filsafat ketuhanan, Pak. Pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa, Pak. Cuma gitu, Pak. Baru. Dan pada paper semua penyaji tidak menulis bentuk-bentuk kepercayaan dalam ajaran Hindu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, menurutmu apa itu? Silakan aja. Tambahkan. Apa menurutmu filsafat ketuhanan menurut Hamamalini, dan apa yang kau baca itu apa yang kau mau tambahkan? Apa itu? Bentar ya Pak, soalnya saya dari HP Pak, bentar saya baca lagi Pak. Oh, berarti Anda tidak siap. Dalam memberi masukan itu siap. Apa yang kau sudah baca, tambahkan kepada bacaan orang. Oke, siapa lagi yang mau memberi masukan? Memberi tambahan informasi dari buku Hamamalini. Saya, Pak. Silakan, Susanta. Saya, teman-teman, dan Bapak sekalian. Terdengar suara saya? Ya, dengaran, silakan. Oke, baik. Yang mau saya tambahkan di sini, yang dari bacaan yang saya tangkap, filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikungbio, dasar-dasar filsafat ketuhanannya yaitu di masyarakat Tionghoa. Yang pertama, Tuhan totalitas yang disebut Tao, Tuhan yang transenden disebut sebagai Tian atau Siang Te Sang Te, Tuhan imanen yang disebut sebagai Tian Te, Tuhan representatif disebut dengan Tian Chu, Tuhan moralitas disebut dengan Tian Te, Tuhan asuransi familial yang disebut Tian Kong, Tuhan personal yang disebut Tian Liang atau Liang Sim. Dan yang mau saya tambahkan juga buat teman-teman, di sini tadi teman-teman tentang mana tadi? Konsep dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikungbio ditambahkan sedikit saja, yang dimana yang saya baca pokok-pokoknya itu Dewi Kuan Im atau Dewi Welas sebagai Dewi Kesejahteraan, Dewa Chang Xiang Lou Kun sebagai Dewa Pencatat, dan Kuan Tien Kong adalah Dewa Perang, Chien Kong Wan Hun sebagai Dewa Pemohon atau Dewa Cekong, Sepak Louhan atau 18 Dewa Nakal, yang kelima Dewa Long Putong atau Dewa Penolong. Dan di sini juga boleh ditambahkan doa pujaan dan dalam persembahan masyarakat Tiong Cikungbio agar kita tahu doanya itu bagaimana. Mereka itu berdoa, masyarakat Tiong Cikungbio memiliki pandangan yang amat antropomorfitis terkait dengan persembahyangan, pengucapan mantra atau doa-doa yang seragam atau liturgi. Dan di sini juga kitab suci masyarakat Tionghoa. Bisa kita tambahkan juga kitab suci itu bagaimana agar jelas, yang dimana di sini kitab suci itu dikenal oleh masyarakat Tionghoa, Tze, mengikat bahwa agama ini telah ada sebelum mereka mengenal kertas bawakan, bahkan sebelum dikenal tulisan, mereka sudah mempunyai yang namanya kitab suci. Bagi mereka yang terpenting adalah ayat suci, bukan kitab. Ayat suci dapat dibentuk lisan, tulisan, artefak, fenomena, peristiwa, dan simbol. Dan menurut Tionghoa Cikungbio ini, orang suci dalam masyarakat mereka, yaitu menurut penelitian TJ, penganut agama Tionghoa tidak mengenal tingkat kesucian atau jenjang petugas keagamaan. Semua umat adalah sama dan derajat.
dan sederajat. Ketika mereka beribadah, semua umat dari golongan manapun berbaur menjadi satu. Dalam masyarakat Tionghoa Cikungbio, pemimpin upacara umat untuk upacara sehari-hari seperti Ciet Cap Go cukup diawali oleh suhu aseng. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Mantap ya. Bakti Pak, Susanto. nambahin lagi bisa Pak, nambahin lagi Pak. Oke, silakan, Roy. Baiklah, saya akan menambahin sedikit tadi penjelasan dari paper Grace, Flo, dan Yohanes yang tidak menjelaskan. Harusnya ditambahkan tentang filsafat ketuhanan. Yang tentang filsafat ketuhanan itu seperti ananisme, dinanisme, totemisme, politeisme, natural, henoteisme, panteisme, dan monoteisme itu aturannya ditambahkan. Baru yang kedua itu tentang menulis bentuk-bentuk kepercayaan dalam ajaran Hindu yang dikirim Bapak kemarin itu tentang tempat yang sesuai bentuk-bentuk kepercayaan dalam ajaran agama Hindu sangatlah diterima dan mendapatkan tempat yang sesuai seperti termasuk dalam Bhagavad Gita yang terjemahannya apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama dan bentuk apapun keyakinan yang tak berubah itu sesungguhnya aku sendiri yang mengajarkan. Aturannya itu ditambahkan. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau memberi masukan dari bacaannya dengan buku ini? Saya, Pak. Silakan. Ketika saya membaca silabus, bahwasanya kan kesempatan kali ini kita membahas pemikiran-pemikiran Tionghoa kan, Pak. Ya. Nah, di sini kan di buku yang menjadi bahan bacaan kita ada bagian aplikasi teori kan, Pak. Di paper Saudari Grace Simbolon, dia lebih banyak membahas asal-usul filsafat Taoisme. Jadi lebih banyak membahas sejarah. Padahal ketika ini dibahas sedikit lalu menambahkan di bagian aplikasi teori, ini akan sesuai dengan silabus. Dan untuk aplikasi teori itu, Saudari Grace bisa menambahkan bahwasanya aplikasi teori itu ada 3. Yang pertama teori interaksionisme simbolik, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk pencipta, pengguna, serta pembuat simbol. Simbol di sini artinya dalam bahasa Sanskerta pratika yang mengandung arti yang datang ke depan. Dengan demikian kata ini mengandung makna menunjukkan, menampilkan atau menarik kembali sesuatu dengan analogi kualitas kepemilikan. Terus Saudari Grace bisa menambahkan di bagian simbolik ini, John Dewey dan Blumer telah menyempurnakan pandangan interaksi simbol dengan membagi 3 prinsip arti simbol yang diberikan oleh informan. Ketiga prinsip itu adalah: yang pertama, dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya. Yang kedua, proses suatu tindakan seseorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Dalam memberikan interpretasi gejala, peneliti harus tepat mempertimbangkan hasil interaksi yang mempengaruhinya. Lalu manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul lebih dulu atau bersamaan. Oleh karena itu, peneliti perlu memperhatikan fenomena atau gejala yang berkaitan atau mempengaruhi munculnya gejala tersebut. Bagian itu bisa Saudari Grace tambahkan di bagian teori interaksionisme simbolik. Selanjutnya di bagian teori religi, kan di laporan bacaan Saudari Grace hanya sebatas pengertian kecilnya gitu, yaitu tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman religius, hal-hal yang bersifat gaib, memiliki kekuatan-kekuatan supreme. Maunya seharusnya Saudari Grace juga menambahkan bahwasanya teori religi ini ada 3 dalam melakukan pengkajian terkait dengan 7 Theory of Religion. Yang pertama teori substantif yang berpengaruh yang diusulkan oleh Taylor dan Fraser yang berfokus pada nilai penjelasan agama untuk penganutnya. Agama adalah kepercayaan pada makhluk spiritual di mana ide-ide tentang spiritual itu bentuknya tidak tetap, yang berkecenderungan pada totemisme yang memiliki kekuatan supreme. Selanjutnya,
pada pentingnya pengalaman religius, yaitu lebih khusus pengalaman yang menarik sekaligus menakutkan. Yang selanjutnya fungsi sosial agama. Seharusnya Saudari Grace menambahkan itu. Selanjutnya pada bagian teori kekuasaan simbolik, Saudari Grace menjelaskan bahwasanya keadaan yang terjadi adalah bertemunya dua budaya yang berbeda, yaitu budaya seharusnya jadi tujuan kita bukan menilai laporan mereka ya. Tujuan kita ialah menambah apa yang kau baca, kau mengerti, sampaikan. Itu jadi bukan hendak menilai kelima laporan itu. Itu tidak hak kita menilai. Yang tugas kita ialah menambah apa yang belum mereka laporkan. Lalu apa yang Anda tahu tentang filsafat Hinduisme dari Tionghoa itu ya. Etnis Tionghoa, tentang bagaimana iman mereka, pandangan hidup mereka, way of life mereka. Itu yang penting kita tambah, supaya tujuan kita tercapai. Jadi bukan menilai, saya tidak menilai mereka, saya hanya mendengar mereka melaporkan apa yang mereka baca. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan apa yang Anda tahu dengan filsafat Tionghoa ini? Selain yang mereka sudah sampaikan, di luar yang mereka sudah sampaikan, di luar yang sudah disampaikan si Roy dan Susanta dan Elson, apa lagi yang menurutmu penting untuk kita bahas, untuk kita ketahui? Ada? Atau sudah merasa tahu semua, atau memang tidak tahu semua? Siapa yang sudah baca bukunya? Buat reaksi seperti ini. Saya, Pak. Sudah baca semua bukunya? Siapa yang sudah baca bukunya? Tolong dibuat reaksi seperti ini. Hanya sedikit yang baca bukunya. Selain yang melakukan bacaan tadi, siapa yang sudah baca? Dibuat reaksi seperti ini. Seperti ini reaksinya. Ada reaksi kan? Juga tidak semua membaca bukunya. Wow. Aduh, gimana caranya ya supaya kalian bisa ngerti? Atau bahasa saya kurang jelas ya? Kedengaran suara saya ini? Bisa. Kedengaran. Lalu apakah kuping kalian bisa menyuruh ke otak supaya membaca buku ini? Bisa. Atau cobalah siapa tadi yang sudah membaca? Supaya saya catat aja dulu. Coba dibuat reaksinya tadi. Yang sudah baca. Yang sudah baca satu. Diulang-ulang ya, karena ini cepat dia pada waktunya. Daniel, Roy, Susanta, Grace, Elson. Itu saja yang sudah baca ya. Kalau begitu yang lain tolong left dari ruangan ini. Silakan yang tidak baca left dari ruangan ini. Dan saudara saya anggap tidak ikut belajar. Silakan left, semua left. Selain yang saya sebut tadi. Silakan left. Apa? Saya baca tapi nggak semua, Pak. Ya left aja left. Yang tidak baca left. Supaya saya tahu siapa yang sudah baca. Silakan left. Yang tidak baca left. Keluar dari ruangan ini. Jangan sempat saya mengeluarkannya. Keluar. Keluar. Silakan keluar yang tidak baca. Oke, kalau tidak mau saya keluarkan ya. Tolong tadi yang sudah baca bikin tandanya supaya saya keluarkan yang tidak baca. Silakan. Oke, supaya saya keluarkan. Saya tidak mau mengajar orang yang tidak mau diajar. Oke, terus kamu ya buat begini ya supaya kelihatan.
Terus kan buat begini supaya saya lihat siapa yang sudah baca. Silakan. Ruth, kau sudah baca? Oh iya, itu tadi. Sudah ya. Oke. Tinggal Pak, silakan bikin reaksinya tadi, reaksi seperti ini supaya saya lihat. Richard Siliwang, kau nggak baca? Richard, kau udah baca tidak? Oke, remove saja. Oke, Mikael, kau baca? Mikael, kau baca? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa kau nggak mau keluar? Kamu rupanya manusia yang tak bisa diajar rupanya. Sudah saya suruh keluar, nggak mau keluar. Siapa lagi yang tidak baca? Tidak mau keluar? Biar dikeluarkan aja. Kalau tak tahu mengerti kata-kata, keluarkan aja. Tak usah diajar, tak mau diajar. Oke, sadar aja, tidak baca, keluar aja. Saya tidak mau mengajar orang yang tak mau belajar. Bodoh, bodoh lah. Tapi kalau mau belajar, belajar dengan saya. Capek kita mengajar mahasiswa yang bodoh-bodoh. Tak punya otak. Oke, kita belajar dengan orang yang baca aja ya, supaya enak. Susah kita berbicara dengan orang yang tidak tahu. Capek kita bicara, ternyata dia tidak tahu apa-apa yang kita bicarakan. Kita bicara filsafat, dia bicara yang di otaknya, entah apa yang di otaknya. Oke, saya mulai aja ya. Apa yang belum disampaikan oleh teman-teman dalam laporan bacaannya, dan apa yang belum kita tambahkan dari apa yang mereka sampaikan. Sehingga nanti ilmu kita tambah gitu. Kalau nggak mau tambah ilmunya, ngapain di sini? Hanya pendengarnya, capek kali kita. Oke, saya akan mulai ya, sebentar. HP. Ya, ada apa? Ada apa, Grace? Mau merekam ya, Pak. Oke. Saya sudah rekam ini, nanti saya kasih semua sama kalian. Tak usah rekam lagi, ini sudah saya rekam. Tengok ini, recording gitu kan. Mari saya tengok. Tak usah create break room. Tak usah. Kita masih sedikit, nggak usah pakai break room kita. Kita hanya 13 orang di sini. Nggak usah create break room. Create break room kalau saya bagi kalian untuk diskusi. Ya. Oke, saya tutup aja supaya jangan bisa kalian apa ya, mengotak-atik. Oke. Saya mulai dari atas. Ya, tadi kalian sudah mendengar laporan baca teman-teman. Ya, ini kok oke. Masih muter-muter ya. Bentar lagi ya. Ya, sambil muter dia, saya jelaskan. Ini menarik untuk kita bahas bagaimana dinamika Hindu ya, dinamika Hindu etnis Tionghoa. Nah, supaya kita masuk ke apa ini, ke pemikiran ini, apa yang disampaikan oleh Hemalingia, kita lihat dulu sejarahnya. Mengapa ini perlu kita pelajari? Nah, apa yang disampaikan oleh Hemalinia, nah, dia sebut di dalam bab yang pertama itu ada cerita ketika orang Tionghoa datang dari Cina dulu ke Indonesia.
Lalu ada peraturan yang mengatakan bahwa orang Indonesia harus memilih salah satu agama yang resmi. Agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik. Ada 5 ya. Mereka kan agama Tionghoa, agama Cina lah, agama Cina. Itu tidak ada di Indonesia. Lalu mereka memohon kepada Dirjen Bimas Buddha dan Hindu. Waktu itu Pak Gede sudah meninggal dalam penulisan buku ini, buku Kadek Hema Malini ini. Kemanakah mereka seharusnya berlindung? Apakah ke Buddha atau ke Tionghoa? Nah, itu yang menjadi persoalan waktu itu. Nah, ini sebenarnya sejarahnya mulai dari sini. Masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Indonesia pada umumnya berasal dari Cina dan menganut ajaran Tao. Mereka kan menganut ajaran Tao dan tidak menganut ajaran Buddha atau Hindu atau Kristen atau Katolik atau Islam. Nah, mereka berdomisili pertama kali di Medan. Tetapi pada saat Orde Baru, ini diwajibkan memeluk salah satu kelima agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini. Lalu mereka memilih ke Buddha. Pada awalnya mereka memilih ke Buddha. Ini. Memeluk agama Buddha. Ini pada awalnya. Mereka condong kepada Buddha. Tetapi lama-kelamaan, ajaran Buddha itu tidak cocok dengan Tao, ajaran Tao. Lalu mereka mulailah berpikir, kita ini kepada agama mana yang lebih cocok? Lalu mulailah mereka berdiskusi dengan Gede Puja. Ini Gede Puja sebagai Dirjen Bimas Hindu Buddha waktu itu. Nah, oleh Dirjen Bimas Hindu Buddha mengarahkan mereka kepada agama Hindu. Karena kebiasaan ritual mereka itu lebih condong kepada Hindu. Ini kan memiliki kesamaan, banyak kesamaan dengan agama Hindu. Nah, lantas masyarakat Cikungbio yang pada mulanya menganut ajaran Tao memutuskan mengikuti ajaran Sanata Dharma. Itu agama Hindu ya. Dengan melakukan upacara Suddhi Wadani. Karena mereka menganggap bahwa ritual dan tradisi yang mereka lakukan lebih condong ke ajaran agama Hindu. Nah, inilah mulai terjadi dinamika itu tadi. Maka perlulah kita telusuri agama etnis Tionghoa yang kala itu Tao dan sekarang menjadi Hindu. Pertama mereka agama Buddha dan agama Hindu. Nah, percampuran ini tentu kan perjumpaan ini, mereka berjumpa dengan agama Hindu dan mereka berjumpa dengan agama Buddha dalam keyakinan Taoisme, tentu ada dinamika yang terjadi. Ada hal-hal filsafat Hindu yang mungkin mengalami perubahan atau adaptasi. Nah, ini yang menarik untuk ditelisik. Itulah yang ditulis oleh Kadek Hema Malini. Nah, ini ya. Lalu kita lihatlah nanti bagaimana mereka menyebut penyembahan mereka itu Cikungbio. Ini juga punya sejarahnya kan. Cikungbio itu adalah sebuah tempat di Jakarta. Ini kan mereka melakukan persembahyangan di Bio itu. Lalu tempat sucinya mereka sebut dengan nama Bio. Karena mereka menyebut tempat itu Dewa Cikung.
Di tempat itu ada Cikung, dewa Cikung yang mereka sembah. Tapi karena mereka di bio tempat mereka bersembah yang itu, maka mereka sebutlah yang mereka sembah itu adalah dewa Cikung Bio. Nah ini dewa Cikung Bio. Nah, karena apa dewa Cikung dianggap sebagai dewa tertinggi. Nah, dewa Cikung itu sebagai dewa tertinggi. Maka mereka sebutlah nama dewa itu dewa Cikung Bio. Itu yang mereka sembah waktu itu. Nah, jadi dewa Cikung atau disebut dengan dewa pengembara memiliki sifat yang baik hati, suka menolong, dan memiliki watak periang. Itulah dewa Cikung itu. Lalu mereka sebutlah dewa Cikung Bio karena mereka memuja dewa Cikung itu di Bio. Nah, jadi dewa Cikung Bio merupakan pura pertama bagi umat Hindu etnis Tionghoa di Jakarta. Nah, ini sejarahnya supaya kalian tahu bahwa Cikung Bio itu merupakan pura pertama dari etnis Tionghoa yang beragama Tao yang memilih masuk agama Hindu. Tentu nanti akan terjadi dinamika dalam perjumpaan Taoisme dan Hinduisme. Oke, ini yang perlu dicatat. Itu di bab 1. Nah, di bab 2 ini Kadek ya dia berbicara teologi, itu tidak penting sebenarnya kita bahas karena kita sudah tahu apa itu teologi. Lalu dia bahas juga soal apa lagi nih? Ini soal teologi nggak usah kita bahas. Soal filsafat ketuhanan. Nah, di sini dia akan menyampaikan bagaimana Cikung Bio atau etnis Tionghoa yang beragama Tao memahami ketuhanan setelah berjumpa dengan agama Hindu. Nah, dia mengatakan begini, ada facinosum et tremendum. Facinosum et tremendum. Nah, mengapa keluar pendapat ini, facinosum et tremendum ini? Karena perjumpaan agama Taoisme dan Hinduisme antara manusia dengan Tuhan, maka akan ada mengalami pengalaman psikologis. Ya kan? Ini mengalami pengalaman psikologis. Di mana pengalaman tersebut menerangkan kepada kita bahwa setiap manusia selalu tertarik kepada Tuhan untuk mendekat. Itu facinosum. Jadi manusia mendekat ke Tuhan, itu facinosum. Tetapi sekaligus merasa takut padanya, merasa takut pada Tuhan. Maka adanya ketakutan tersebut disebut sebagai tremendum. Tremendum itu kan transenden. Nah, sehingga Kadek Hema Malini, fenomena itu dia lihat, fenomena itu kan gejala pertemuan antara Tao dan Hindu, dia sebut sebagai fenomena facinosum et tremendum. Yang artinya bahwa setiap manusia beragama tertarik untuk mendekat dengan Tuhan, dan sebagai manusia beragama juga merasa takut terhadap Tuhan sebagai rasa tunduk akan adanya sesuatu yang diyakini sebagai suci dan sakral. Nah, ini filsafat ketuhanan yang baru dalam etnis Tionghoa yang berkeyakinan Hindu tadi. Nah, lalu diuraikanlah filsafat ketuhanan itu bermacam-macam gitu kan, tapi sebenarnya itu tidak pada etnis Tionghoa ini secara umum ini. Animisme, itu dinamisme dan sebagainya itu hanya penjelasan tambahan Kadek Hema Malini itu tidak perlu berkaitan dengan apa namanya etnis Tionghoa tadi. Nah, tapi ini perjumpaan
ini menarik dia sampaikan. Ini perjumpaan antara pemahaman Tao dan Hindu. Apa itu? Kalau bagi agama Hindu, itu gema. Gema itu sangat penting bagi mereka. Mendengar gema dewa. Nah, dewa Brahma. Itu, dewa Brahman dia. Nah, getar nafas dewa Brahma itu menggema ke seluruh dunia. Itu agama Hindu. Ketika Brahma berbicara, dia menggema ke seluruh dunia. Ke seluruh ciptaan alam semesta dan kepada bumi. Biasanya gema itu selalu berada di daerah sekitar Gunung Himalaya atau Mahameli. Berarti itu di India, Sri Lanka, Tibet, dan Cina. Dan getar nafas Brahman itu terdiri dari 3 huruf. A, U, M. A, U, M. Dan dari suku kata inilah Maha Suci itu, RSI mereka sebut ya, RSI. Menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia. Inilah awal turunnya pengetahuan suci Veda. Dan pesannya disampaikan melalui pesan Sanata Dharma. Nah, ini pemahaman Hindu. Nah, tetapi berhubunganlah dia dengan Taoisme. Nah, apa itu Taoisme? Menurut Taoisme yang diajarkan oleh Lao Tzu, bahwa asal usul yang unik tentang dunia. Lao Tzu mengatakan dunia ini unik. Dia mengatakan Tao menghasilkan 1, yang 1 menghasilkan 2, yang 2 menghasilkan 3, yang 3 menghasilkan 10.000 lainnya. Beda ya. Jadi kalau Hindu tadi AUM, dia menggemakan suaranya melalui Sanata Dharma. Kalau Lao Tzu mengatakan asal dunia ini unik. 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 10.000. Nah, ini berbeda filsafatnya. Filsafat Taoisme. Maka dia katakan yang 1 itu Diwan, bersifat primordial being. Yang 2 disebut Yin. Kemarin sudah saya katakan tentang Yin. Dan yang 3 itu adalah Yang. Yin itu negatif, Yang itu positif. Jadi yang 1 Diwan, yang 2 Yin, dan yang 3 Yang. Nah ini, jadi kesatuan antara Yin dan Yang 3 itu ya, yang 3 tadi ini, adalah kesatuan antara Yin dan Yang. Nah ini menarik antara filsafat Hinduisme dari gemanya Brahman dengan pemikiran Lao Tzu dalam Taoisme. Nah ini yang kita lihat nanti bagaimana Kadek Hema Malini melihat pertemuan antara 2 keyakinan atau katakanlah filsafat atau way of life, sehingga nanti akan melahirkan sebuah pandangan hidup yang baru. Perpaduan antara Tao dan Hinduisme. Nah ini kita lihat ke bawah lagi. Nah, sebenarnya ini aplikasi teori ini sebenarnya Kadek Hema Malini hendak melihat fenomena yang terjadi itu, perjumpaan Hinduisme dan Taoisme dengan beberapa teori. Melihat perjumpaan itu dengan beberapa teori. Pertama, teori interaksionisme simbolik. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan ini karena tidak itu bagian kita sekarang. Ini metodologi yang dia gunakan dalam mencapai tujuannya. Lalu teori religi itu ya, ada teori religi, kemudian teori yang digunakannya lagi adalah teori kekuasaan simbolik.
dari teori yang dia gunakan nanti, dia akan melihat hasil penelitiannya, perjumpaan antara Hindu dan Taoisme. Apa itu? Nah, inilah sebenarnya yang akan kita bahas. Bab 3 ini. Filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikung Bao. Di sini yang akan perlu kita melihat filsafat etnis Tionghoa yang beragama Hindu itu. Apa itu? Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Nah, kita harus lihat bahwa mereka sudah memiliki peradaban yang lebih tua ya di seluruh dunia. Lalu Kadek melihat begini dalam disertasi CC bahwa keagamaan Tionghoa tampak memiliki banyak aspek, yaitu ya Tuhan totalitas yang disebut Tao, Tuhan yang transenden disebut Tian, Tuhan yang imanen disebut Tian Ti, dan Tuhan yang representatif disebut Tian Chu, Tuhan yang moralitas disebut Tian Tao, Tuhan yang sosial disebut dengan sosiologis, atau Tuhan uncentral atau familial disebut Tian Kong. Banyak ini sampai 7 ya, Tuhan yang personal disebut Tian Liang atau Liang Xin. Nah, inilah pemahaman Tionghoa yang beragama Cina yang tinggal di Bio, yang menyembah Dewa Cikung. Nah, lalu bagi etnis Tionghoa, ini nanti akan terjadi perbedaannya, Tuhan yang imanenlah lebih banyak atau fokus pemujaan atau permohonan. Jadi Tuhan mereka itu dekat. Tetapi Tuhan yang transenden hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan. Jadi kalau mereka ingin memohon kepada Tuhan, itu kepada Tuhan yang imanen, yang dekat. Tapi kalau hanya menyembah Tuhan dalam ritus-ritus ibadah, itu Tuhan yang transenden. Jadi kalau mereka tanpa ada permohonan dalam ibadah-ibadah ritus mereka itu, yang mereka sembah itulah Tuhan yang transenden. Tapi ketika memohon, Tuhan yang transenden imanenlah yang mereka sembah. Nah, ini terjadi perdebatan nanti. Bagaimana pemahaman Tuhan dalam agama Hindu dan agama Tao ini. Coba kita lihat lagi nanti lebih dalam. Nah, ini. Nah, agama Cina itu kan Taoisme, Konghucu ya. Agama Cina ini akan menjadi agama Konghucu dia. Ini agama Konghucu dan agama Tao dan nanti juga pada agama Budi. Jadi agama Cina itu memang banyak sekali pentolannya, termasuk nanti agama Konghucu, agama Tao dan agama Buddha dari agama itu. Nah, ini persoalan yang dilihat oleh Kadek. Bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan mereka adalah etika, bukan agama. Di dasar kejiwaan orang Tionghoa di Cikung Bio tadi, bukanlah agamanya, tapi etikanya. Kalaupun dia Hindu, kalaupun dia Buddha, yang penting dia punya etika. Bagi mereka, agama adalah filsafat yang disertai suatu bangunan atas tertentu yang terdiri tahyul, dogma, ketentuan upacara, serta lembaga-lembaga. Makanya mereka tidak begitu penting melihat agama. Tapi yang penting bagi mereka ialah etika. Nah, ini yang kita lihat filsafat mereka. Jadi filsafat mereka bukan terletak pada agama, tapi filsafat etnis Tionghoa di Cikung Bio ini terletak pada etika. Nah, nanti kalau mendalami silakan aja dibaca lebih dalam. Kemudian ini dalam pandangan Barat dewasa ini, masyarakat Tionghoa dianggap sebagai bangsa yang kurang memerhatikan agama dibanding bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tidak memerhatikan agama, karena tadi mereka lebih memerhatikan etika. Oke, itu yang menarik yang disampaikan oleh Kadek Hemalini.
Kalau asal usul filsafat apa ini tidak usah kita bahas karena ini sejarah. Lalu kita percepat karena waktu ya. Kita masuk pada sebentar. Wah, ini coba sekali. Ini sebenarnya yang paling apa? Seperti yang diuraikan di dalam latar belakang masyarakat Tionghoa Cikung Bio adalah masyarakat yang sebelumnya meyakini ajaran Tao. Tao menekankan transendensi spiritual yang mengikuti hukum alam seperti Wu Wei dan mau terima apa adanya dalam hidup ini, sedangkan agama Tao lebih menekankan raga atau fisik daripada spiritual. Nah, jadi sudah beda ya. Jadi agama Taoisme yang mereka bawa dulu dari Cina itu menekankan spiritual. Tapi agama Tao yang mereka yakini di Cikung Bio itu lebih menekankan raga fisik, bukan lagi spiritual. Nah, mereka melalui latihan meditasi menyepi di atas pegunungan atau di dalam hutan sambil latihan pernapasan, latihan senam, menyehatkan tubuh, seni pengobatan tradisional. Ini kan sudah terjadi pergeseran dari Tao itu sendiri kepada agama Tao yang mereka yakini di Cikung Bio. Nah, ini mereka kitab suci Taoisme itu sudah Tao Te Ching yang mengajarkan pertama Tao diartikan sebagai jalan dari kenyataan terakhir. Lalu kedua, Tao diartikan sebagai jalan alam semesta. Dan yang ketiga, Tao sebagai jalan bagaimana seharusnya manusia menata hidupnya. Nah itu. Nah, kita akan lanjut kepada yang kita lihat di Cikung Bao. Ini yang akan, nah kalau ini sudah sejarah itu tak usah saya jelaskan lagi. Sebenarnya ini yang perlu kita lihat. Nah, bagaimana pertemuan Hindu dan Taoisme di masyarakat Tionghoa di Bio? Apa yang terjadi? Masyarakat etnis Tionghoa di Bio itu telah melihat simbolisme sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Bio. Jadi simbolisme. Nah, mereka melihat bahwa simbol-simbol keagamaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Benda-benda suci dipandang memiliki keunggulan dibandingkan dengan benda-benda profan, baik dalam hal kekuatan maupun kehormatan. Nanti makanya kalau kalian lihat nanti dalam agama-agama Taoisme atau Cikung Bio ini, mereka akan membuat gambar-gambar replika-replika seperti gambar ini. Nah, penggunaan simbol bagi masyarakat Tionghoa juga sangat berperan penting. Bagi masyarakat ini simbol merupakan perantara sebagai penghubung antara nyata dengan yang tidak nyata, antara manusia dengan dunia roh leluhur, dengan dewa-dewa yang cie kongnya Tuhan atau tie kongnya atau Tuhan. Nah, seperti gambar ini, coba ini. Nah ini, mereka buat mobil-mobilan, mereka buat rumah-rumahan. Nanti kalau ada yang meninggal misalnya, orang tuanya meninggal supaya dia senang di surga, mereka bangun rumah. Nah, harga rumah ini misalnya di dunia ini 250 juta, maka mereka akan bayar biksunya membuat rumah 250 juta. Lalu nanti ini dibakar, gambar-gambar ini dibakar. Supaya nanti bapaknya punya rumah, kasih harga 250 juta di nirwana atau di surga. Nah itu, jadi simbol ini sangat penting. Ini bukan hanya gambar pajangan saja, tapi ini memiliki nilai. Ini bukan profan, tapi ini religi. Nah, ini bagi mereka. Ini yang sangat menarik dari pertemuan antara Hindu dan Taoisme di Bio itu. Soal aspek simbol-simbol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini konsep dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Nah, pada awalnya Cikung Bio merupakan tempat persembahyangan keluarga dan ciras Tionghoa, tetapi selanjutnya itu sudah menjadi tempat suci bagi mereka.
Nah, tetapi seiring dengan bertambahnya umat Hindu etnis Tionghoa yang telah menjalani upacara Sudiwadani, akhirnya mereka sepakat membuat sebuah tempat persembahyangan bagi Hindu yang mereka sebut Cikungbio, seperti yang disebutkan tadi di Aksya. Nah, di Cikungbio itu mereka buat dua ruang utama. Ruang pertama digunakan melakukan pemujaan terhadap Tuhan. Ruang ini menghadap ke jalan raya di tempat pemujaan yang sering disebut altar utama sebagai perlambang tempat berstananya Sang Hyang Widi, atau altar ini disebut dengan Chi Kong Wei. Ini dipimpin oleh suhu, seorang suhu. Itu altar atau bagian ruang yang pertama, yang utama. Dan ruang yang kedua berfungsi untuk melakukan pemujaan kepada para dewa. Nah, ini sudah perubahan yang signifikan ini di Cikungbio, di tempat pemujaan mereka. Nah, ini konsep dewa mereka itu sudah mereka berubah. Konsep dewa Cikungbio ini. Jadi bukan lagi konsep dewa Brahmana, Hindu murni, tapi sudah berubah menjadi dewa Cikungbio, dan mereka atur dua ruangan. Nah, itu yang perubahan yang signifikan. Lalu yang ketiga, nanti ini kalau kalian baca lebih dalam itu boleh dibaca. Yang ketiga sekarang yang terjadi perubahan dalam perjumpaan mereka dengan Hindu dan Taoisme. Wah, ini doa pujaan dalam persembahyangan masyarakat Tionghoa Cikungbio. Mereka menganggap bahwa tujuan bersembahyang adalah berdialog, melapor dan memohon. Nah, ini kan padahal dalam agama Hindu bersembahyang itu bukanlah soal berdialog, melapor dan memohon. Nah, ini yang apa? Karena bagi mereka itu bersembahyang itu bagi Hindu mengucapkan doa-doa, mantra-mantra kepada dewa-dewa, ratusan dewa, puluhan dewa. Tapi bagi masyarakat Cikungbio, mereka seperti melapor, memohon kepada dewa. Bahkan katanya doa yang diutarakan begitu natural, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan teman yang sederajat. Itu menurut Cikungbio atau etnis Tionghoa. Nah, padahal bagi orang Hindu nanti harus ada mengucapkan mantra ini. Di Hindu pengucapan mantra ataupun doa-doa merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam satu sembahyang atau upacara di samping yantra dan tantra. Nah, ini kan perbedaan dalam hal pemujaan. Hindu mengucapkan doa-doa mantra yang panjang menyebut nama-nama dewa, tapi sementara Cikungbio berdoa seperti bermohon kepada teman sederajat, berkata-kata seperti kepada teman sederajat. Ini filsafat yang berubah dalam pertemuan antara agama Hindu dan agama Taoisme. Nah, masih banyak lagi nanti yang kalian baca, misalnya yang terakhir ini ya, upacara dan ritual masyarakat Tionghoa, Cikungbio ini. Nah, upacara-upacara yang mereka lakukan pun nantinya sudah mengalami perubahan. Misalnya dalam proses persembahyangan, masyarakat Tionghoa Cikungbio dilakukan setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Berdasarkan penanggalan lunar menurut kalender Cina yang disebut dengan bulan mati dan purnama. Dalam bahasa mereka disebut dengan Cicap Go. Bahkan nanti dalam tradisi persembahyangan mereka itu berbeda dengan Hindu. Nah, makanya nanti mereka membuat upacara mereka seperti ini. Ada Imlek, ada Cap Gomei, ada Chengbeng, ada Chengmei, ada Cuko, ada Tiongchu, ada Chungse. Itu, tapi kalau di Hindu nggak ada itu. Nggak ada perayaan seperti itu. Tapi bagi masyarakat Tionghoa, etnis Tionghoa yang ada di Bio, mereka melakukan upacara seperti itu. Lalu kitab suci masyarakat Tionghoa tidak ada. Aneh kan? Kitab suci mereka tidak ada. Bagi mereka yang terpenting adalah ayat suci, bukan kitab suci. Yang terpenting bagi mereka adalah ayat suci, bukan kitab suci. Sementara Hindu, kitab sucinya penting. Nah, itu yang berbeda, yang kita lihat pertemuan antara Hindu dan Buddha. Lalu yang terakhir,
orang suci dalam masyarakat Tionghoa atau orang Cikungbio. Ini orang suci ini. Nah, inilah cara melaporkan buku. Dan nanti kalian baca ya siapa orang sucinya itu. Ada Imlek, Poto, Syagong, dan sebagainya. Itu banyak itu orang suci mereka. Nah, inilah yang harusnya kalian sampaikan dalam filsafat Hindu etnis Tionghoa ini. Sehingga kalian nanti memahami bagaimana perjumpaan antara etnis Tionghoa dengan agama Taoisme dengan agama Hindunya. Nah, jadi sehingga kalian belajar bagaimana filsafat etnis Tionghoa itu. Ternyata filsafat etnis Tionghoa itu mengalami perubahan-perubahan baik dalam bentuk pemujaan, struktur pemujaan, dewa yang mereka puja pun berubah, tataran-tataran dan ibadah pun berubah, simbolisme-simbolisme pun berubah. Inilah perjumpaan filsafat. Jadi nanti kalaupun kalian menghadapi perjumpaan filsafat di lapangan ketika agama Kristen di suatu tempat berubah cara memujanya, itu terjadi bisa saja. Misalnya contoh Islam. Islam melarang makan apa? Babi, Pak. Makan babi. Tapi Islam di Papua boleh makan babi. Islam di Papua boleh makan babi. Itu karena perjumpaan filsafat Islam dengan konteks budaya Papua. Tapi lama-kelamaan nanti kalau mereka sudah ada 50 tahun menjadi Islam, nanti dilarang juga makan babi. Tapi sampai sekarang itu tidak dilarang. Kalau Islam di Papua itu masih bisa makan babi. Nah, seperti itulah etnis Tionghoa ini mengalami perjumpaan dengan budaya lokal, lalu terjadilah perubahan-perubahan dalam filsafat, way of life mereka, cara pandang hidup mereka. Oke, demikian ya, karena waktu kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk pada ujian tengah semester, lalu setelah itu kita akan lanjutkan laporan baca kita. Baik, silakan menutup dengan doa oleh Komti atau memilih dari salah satu dari kita untuk berdoa. Untuk mengakhiri perkuliahan kita, kami minta kepada Daniel untuk membawa kita dalam doa. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karena yang Kau berikan kepada kami masih bisa berkumpul walaupun dari aplikasi Google atau Zoom ini Bapak Tuhan. Kami sudah selesai belajar terus dapat timur yang berkati Bapak. Jadi karena pelajaran yang kami terima menjadi berguna di masa yang akan datang ya Bapak. Berkati Bapak dosen kami, berikan kesabaran, kemurahan hatian ya Bapak, agar sabar selalu menyikapi kami anak-anaknya Bapak. Kami berdoa atas nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, selamat pagi ya. Horas, Jujua, Yehu. Terima kasih. Horas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.